Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kami ikhlasi wal yaqin. Summa ila arwahil ulama'il amilin wa awliya'is solihin wa walidayal hadirin ajmain. Anallahu yaqbalu minal jami' wa yaqwanil jami' wa yasruhu sanal jami' fid dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi summa ila rusul almar saja Bapak Haji Ibu Yahya Aisyah Vanessa binti Anda Bapak Haji Abdul Sekian bermaksud Anallah yataghashahum birahmah wal maghfirah kuluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid As-Salam beserta staf, Ibu Hajah Aniniri selaku pimpinan Majelis Ta'lim As-Salam yang sangat saya hormati, para pengurus jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini dengan izin Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita berkumpul bersilaturahim bersama dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita, kaji kita pada sore hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu? Luar Allah. Ibu mah ilmu pahat diketep. Selamat datang Bu ya pada Ibu Haji yang baru kita jumpai. Ibu Wahyu mudah-mudahan jadi haji yang mabrurah. Tahun depan Ibu nyusul semua. Udah daftar?
Udah punya tabungannya? Udah, alhamdulillah. Insyaallah ya Bu ya. Kita saat ini baru 17 hari loh Bu berada di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Hijrah, Ibu udah hijrah? Udah pindah? Pindahnya dari mana ke mana? Pindah dari kampung ke bumi anggrek. Kan tadi dalam surah At-Taubah ayat berapa tuh? Ayat 20 ya Bu ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ada berapa? Amanu dulu, baru hajaru, baru jahadu, lalu fisabilillah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. A'zam darajatan indallah. Tujuannya satu, wa ulaika humul faizun. Ibu mau untung mau rugi? Untung semua. Jadi kalau hijrah itu kan memanai kita pindah dari hal-hal yang kurang baik jadi baik, yang udah baik lebih, tapi tetap aman. Wahajaru, orang yang hijrah yang pindah dari mana ke mana? Dari rumah ke masjid. Dari hal-hal yang tadinya nggak rajin, kalau dibilang malas, ibu nggak ada yang malas, ibu semuanya rajin. Ibu-ibu paling rajin, kerjanya paling capek, jam kerjanya paling banyak. Bukan hanya sekedar dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Iyalah Bu, kalau suami ibu belum pulang kerja, belum makan, belum apa, saya udah tinggal tidur walaupun udah sore Bu. Alhamdulillah. Jadi kita hijrah, kita pindah memanakan dari hal-hal yang kurang baik jadi baik, yang udah rajin tambah rajin, yang belum belajar mau belajar. Insyaallah ya Bu ya. Mudah-mudahan makanya kita lihat dari kitab ini kita memanai bukan hanya hijrah semata-mata pindah dari perilaku yang kurang baik kepada yang lebih baik. Di sini nggak ada orang bakhil, nggak ada orang pelit, semuanya orang pemurah. Di sini orang yang udah pintar-pintar, karena kan berhijrah kita, berjuang kita di jalan Allah, fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan jiwa raga kita. Makanya kalau menyanyikan, kalau dulu nyanyikan maju tak gentar membela yang benar. Kalau sekarang kan maju tak gentar membela yang bayar. Gak benar ya Bu ya. Insyaallah alhamdulillah. Masih baru 17 hari kita buka kitab kita dari kitab Nashihul Ibad. Terakhir tanggal 7 bulan 5 ya Bu ya. 2026 berarti bulan kemarin saya off. Sekarang bulan 7 masih tanggal muda. Dompetnya masih penuh-penuh, masih semangat. Halaman 99 ya Bu ya. Ya. Makalah ke-7 ya Bu ya. Jadi Ibu nggak bingung lagi kalau dibilang surah Al-Mu'awijatain ya Bu ya. Nggak paham surah Al-Mu'awijatain, surah Trikul, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Udah ketemu semua Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Makalah ke-7, qala Umar radhiyallahu anhu, al-mahburu al-ba'atu, al-hawa bahru dzunubi wan nafsu bahru syahawati wal mautu bahrul a'mari wal qabru bahrun nadamati. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lautan itu ada 4. Kita taunya lautan banyak nggak Bu? Laut mana aja? Laut Kidul, Laut Selatan. Tapi di sini katakan ada 4 lautan. Apa yang dimaksud Bu? Yang pertama atau ke-1 lautan dosa, yaitu kecenderungan nafsu pada keinginan yang tidak dikehendaki dengan syara. Hukum syara menunjukkan kepada kebaikan ya Bu ya. Yang kedua, lautan syahwat, yaitu nafsu birahi yang mendorong seseorang untuk mencari kenikmatan jasmani berupa makan, minum yang lezat-lezat. Maaf Ibu, agak sedikit vulgar bahasanya Bu ya, yaitu kita bersetubuh. C, lautan umur, yaitu maut. Kalau udah maut, berhenti Bu. Berhenti ngapain? Berhenti semuanya Bu ya. Terakhir, lautan kesedihan, yaitu
alam kubur atau alam barzah. Kita cari bekal ya Bu ya, supaya nggak sedih, supaya kita bahagia di alam kubur, di alam barzah. Kita persiapkan dari sekarang. Apa dari kecil, dari sebelum akil balik sampai akil balok. Udah cukup? Cukup belum Bu? Belum. Ya, jadi kalau bilang lautan dosa, bayangan kita laut itu luas nggak Bu? Luas. Luas. Terus di dalamnya banyak apa? Banyak ikan. Ada yang bisa ngitung ikan? Ada kerang, ada mutiara. Kalau yang tukang makan, ada rajungan, ada kepiting. Saya kalau rajungan paling suka. Tapi kalau kepiting, kalau dulu nenek saya bilang kepiting itu, dulu kan dibilangnya haram ya Bu ya. Yang hidup di dua muara. Tapi belakang-belakang ini katanya kepiting itu halal. Saya mah nenek-nenek. Jadi kalau berketetapan hati, kalau kepiting bukan nggak suka, bukan memang enggak. Kalau rajungan suka. Malah anak saya yang pertama Mas Heri itu mulai umur setahun, mulai bisa duduk 8 bulan 9 bulan, cek orang Sunda mah ngacai. Orang Perancis ngacai Bu, ngiler. Karena apa? Enggak ngomong tapi ngebayangin waktu nyidam itu di kalau kata orang Bekasi kampung meleduk ya, kampung gudang Bu ya. Kepingin makan rajungan dicocol pakai saus. Nyidamnya tapi nggak bilang. Emangnya suaminya malaikat ya Bu ya. Pas udah ngiri kata mami, almarhumah mami, kenapa ini anakmu ngiler dulu? Emang kamu pengen apa? Ya itu, kepengen makan rajungan yang masih anget, terus dicocol pakai saus. Makanya anaknya gerimingan. Mas Heri itu lagi kecil paling nggak bisa diem. Geremang, alam juga ya Bu ya. Jadi kalau membayangkan lautan, ada apa di dalam lautan, warna laut, kuda laut luas ya Bu ya. Jadi tapi kalau lautan dosa berarti dosa kita banyak apa sedikit Bu? Dosa terbagi berapa dosa? Kita mah nanya Bu, jangan terlalu Ibu bengong ngeliatin saya aja, ngeliatin nenek-nenek. Mungkin di antara guru paling tua saya Bu ya. Ya saya kalau memang aduh, nggak punya dolaran. Jadi kalau lautan itu kan bayangannya luas ya Bu ya, subhanallah. Dosa itu kita, apakah kita lebih banyak dosa sesama hablum minana, sesama manusia, atau lebih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok sepi? Mendingan mana Bu? Ustazah mah dosa, mending dosa mah nggak ada yang mending ya Bu ya. Tapi mending kalau dari secara gengsi Bu ya, kalau punya dosa sama Allah, kita banyak istighfar, banyak sholat sunat, taubat. Mudah-mudahan innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita punya dosa pada manusia, sesama manusia, harus minta maaf. Gengsi lah Bu, siapa yang salah. Tapi kadang-kadang Bu, yang muda yang suka ajar kurang, kita nih yang tua udah sepuh mengalah. Siapa sih yang pengen dibilang punya dosa? Biarlah di hadapan Allah, Allah yang lebih tahu. Yang muda masih agak keras dengan emosional yang sangat tinggi, dengan ego yang tinggi. Yang tua ngalah lah, kita udah sepuh, kalau mati jangan bawa dosa. Gentle, hebat, minta maaf duluan. Apa kata yang muda? Tuh kan buktinya yang tua yang minta duluan maaf sama gue, berarti yang tua yang salah. Itu ajar kurang ya Bu ya, yang muda ya. Jadi kalau lautan dosa, kecenderungan nafsu pada keinginan yang tidak dikehendaki syara. Nafsunya cuma pengen makan yang enak, pengen jalan-jalan, habis makan kenyang tidur. Kalau perutnya kenyang, matanya manusiawi ya Bu ya, memang manusia. Tapi kan kita, makanya bagaimana dibilang Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum enak. Nggak enak ya Bu ya. Jadi dalam hukum syara itu yang dikehendaki itu nafsunya itu nggak ada Bu, nafsu keinginan, oh saya hari ini harus baca Quran sampai 2 juz. Di sini kan dalam kitab ini entah sudah sampai apa belumlah dikatakan sempurna iman seseorang, minimal paling tidak sehari semalam itu kita baca 100 ayat.
Ibu udah sampai sini apa belum nggak tahu deh. Kalau di dalam kitab ini ada. Jadi lautan itu bayangan kita subhanallah sangat luas ya. Kemudian nafsu, menggiring nafsu. Nafsu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada amaratu bisu, nafsu yang tidak untuk pada kebaikan, bukan yang pada hukum yang dikehendaki oleh hukum syara. Kemudian ini lautan syahwat. Kita kalau sudah bicara syahwat kayaknya agak-agak porno. Kan syahwat itu kan keinginan. Ada yang pengen sakit, ada yang nggak punya duit, ada yang pengen susah, nggak ada. Tapi di sini lautan syahwat yaitu, maaf ibu, kayaknya agak purgar bahasanya bu ya. Nafsu birahi yang mendorong seseorang untuk mencari kenikmatan jasmani. Memang orang kadang-kadang bu kalau jasmani sih nomor 1 ya bu ya. Mau tidur aja, hari ini masak apa buat buka puasa yang seger-seger, bikin soto ayam, bikin sup ya bu ya, bikin apa, besok masak apa, nggak bikin. Hari ini berapa banyak istighfar kita, hari ini apa dosa yang kita kerjakan, baik hablum minallah maupun hablum minanas. Hari ini berapa juz kita baca Quran, berapa infak sodakoh kita. Kadang ada juga, tapi banyakan yang ada, banyakan yang nggak mikir ke situ bu. Terserah ibu deh. Yang tahu ibu sendiri. Saya cuma nanya-nanya aja bu, ngingetin ibunya. Kan tugas kita watawa saubil haq watawa. Jadi mencari kenikmatan jasmani udah nggak usah diajarin. Tapi kalau rohani kita menjerit-jerit. Tapi ibu-ibu majlis as-salam semua udah hebat. Dari sebelum subuh ya bunya udah untuk rohani dulu. Sebelum waktu subuh kan kita kan baca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paling enggak 41 kali, apalagi 100 kali ya. Untuk rohani kita, sholat tahajud kita, sholat taubat kita. Kalau jasmani nggak usah diajarin ustazah, paling nomor 1. Ibu-ibu paling kalau yang pinter masak. Sini berupa makan, minum, nggak cukup makan minum aja. Apa yang lezat? Lezat. Yang enak-enak, kalau kata Bang Oma dulu masih ingat, yang enak-enak kok dilarang. Sebenarnya nggak dilarang bu, asal jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi nggak bagus. Makan kebanyakan juga nggak bagus. Dandan kebanyakan kayak badut, kayak lenong. Pelangi di matamu, merah, hijau, kuning. Udah kayak orang kejedot-jedot ya bu ya. Subhanallah. Ya Masya Allah. Kita memang tidak demikian, sederhana aja. Ya nggak bisa berlebihan. Jadi kalau santapan jasmani kita dengan rohani kita harus ada keseimbangan. Kita mikirnya pagi sarapan, nasi uduk, nasi goreng, lontong sayur, nasi kuning. Padahal kita sebelum subuh apa yang kita buat rohani kita, berapa ayat kita baca Quran, apalagi kalau kita masih suka buat saudara-saudara kita yang baru saja pulang haji, kita banyak membacakan ratibul hadat ya Bu nya. Mendoakan di sini berupa makan yang lezat hanya untuk jasmani, tapi rohaninya menjerit-jerit. Kemudian ini agak sedikit bahasanya kurang enak, ada istilah bersetubuh. Bersetubuh kalau suami istri yang halal. Kita nggak tahu, nggak setiap pertemuan kita untuk menjadi. Makanya kalau orang kampung bilang gini, makanya anak lu pada bandel, emak lu bapak lu kalau mau begawe kagak baca doa gitu bu, paham begawe. Kan Islam jangankan makan, jangankan minum, masuk masjid kaki kanan dada doa. Hadapin hidangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina Zabana. Kalau yang ingat, kalau udah lapar pakai banget, udah makan habek-habek baru berarti baca bismillah apa enggak ya bu ya? Iya begitu bu, mau kemana-mana, mau begitu pun bu, begitu dah bilangnya bu ya. Yang muda-muda masih ingat doanya, apa coba? Yang kenceng, Allahumma janib mama rojak tanah rezeki juga ibunya. Mungkin jangan bilang. Makanya kalau anaknya bandel, emaknya bapaknya udah bandel duluan katanya bu. Ya nggak baca doa wallahu alam. Ya. Kita nggak ngomong jorse loh bu. Ini kenyataan. Karena semua kita dalam ilmu fikih itu kan ya bu ya.
Fikih itu kan kadang-kadang dianggapnya jorse, dianggapnya agak porno, tapi harus jelas. Makanya kan ketika Nabi sedang berjalan sama sahabat di makam, tiba-tiba Nabi berdiri langsung memotong pelepah kurma ditancapkan di sebuah kuburan. Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan bahwa orang ini sedang disiksa. Kenapa? Aksaru ajabul qabri minal baul. Dia disiksa seorang perempuan karena pipisnya, wawinya enggak bersih. Maaf. Kalau wawinya istrinya nggak bersih, sholatnya nggak sah. Siapa yang tahu? Allah, kita sendiri ya Bu yang merasakan. Makanya Masya Allah ya, kita harus paham betul masalah-masalah begini kayaknya agak porno agen, tapi harus jelas ya. Kalau kita lihat masih bicara lautan umur yaitu maut. Berarti kalau sampai laut selesai, ditenggelamkan. Manusia kadang tenggelam dalam kebahagiaan, tenggelam dalam zamannya bahagia, kesedihan ya. Jadi kalau sudah maut semuanya berhenti nggak Bu? Berhenti. Ada yang tahu? Jangan cuma bersenandung. Kalau nggak besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, siapa yang menjemput kita? Halo Ibu, jangan cuma nyanyi doang. Bila Ijroil datang, kapan Bu? Kapan? Belum tentu jasad kita terbujur di pembaringan, lagi di tempat di kafe, lagi di mana, kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi lautan terakhir untuk kita ibaratnya di dalam laut itu banyak keistimewaan, banyak hasilnya, banyak yang bagus-bagus, tapi kita nggak tahu. Makanya kita selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kata ibu bicara ngaji sama nenek-nenek, bicaranya husnul khotimah, bicaranya mati. Karena kita semua pasti nggak Bu? Yang pasti adalah mati. Bahagia, insya Allah. Gembira, insya Allah. Tapi kalau mati nggak ada yang bilang pasti kan. Kalau mati pasti ya Bu ya. Ya makanya kita disediakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Apa semuanya? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Allah ridho pada kita ya. Bisanya Allah ridho kalau kita menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Amar ma'ruf, jangan dibalik. Amar murka nahi ma'ruf. Sekarang orang Bu Masya Allah, tabarakallah ya Bu ya. Kita banyak doa untuk anak-anak kita baru selesai ulangan, selesai ujian. Ibu bayangin coba, anak yang ujian, ibu tenang ibu anaknya ujian. Masya Allah, udah selesai ujian tenang. Cari udah dapat sekolah, jong tenang. Mikirin apa deh? Mudah-mudahan dikasih rezeki yang halal, yang barokah. Kan innallaha kalau rezeki talabal ilmi birizkihi. Allah itu menjamin rezeki orang-orang yang menuntut ilmu, anak-anak kita. Ini terakhir lautan kesedihan. Masya Allah, kalau dibikin lautan kesedihan, apa katanya Bu di sini Bu? Bukan nggak punya uang. Bukannya ibu sakit, tapi lautan kesedihan yaitu alam kubur, alam barzah. Kita pasti Bu, pasti di mana? Nggak ada yang tahu ya Bu ya. Kadang kan gini, ibunya orang dari Jawa Tengah kah, dari Jawa Timur kah? Saya pengalaman dulu di Perumnas 3 ya Bu ya. Dari rumah sehat, bertamu, nengok cucu. Sehari 2 hari sehat, hari ketiga innalillahi wa inna. Tahu dia dari Jawa Timur mau ke Perumnas 3 Bekasi mau mati, nggak ada yang tahu. Makanya siap nggak siap, mau nggak mau, yang jelas saya bilang mati itu pasti sepi masih datang ya Bu ya. Masih lama insya Allah. Minta umur panjang. Umur panjang itu Bu, Allahumma tawil umurana ya Allah, fitu'atina ya Allah, panjangkan umur saya dalam keadaan
taat, sehat walaupun bukan berarti Allah kabulkan umur yang tadinya cuma 50 tahun jadi 74 tahun kayak saya masih hidup, masih bisa berkicau begini Bu, bukan. Kalau ditakdirkan 50 wafat ya sudah. Tapi manfaat kejadian kehidupan seseorang, amal ibadah yang ditinggalkan. Kalau orang baik, orang berilmu, orang beriman, istilahnya itulah yang dibilang dia panjang umur. Pasti kebaikannya, ilmunya, apanya masih dikenang sama orang, masih dimanfaatkan ilmunya. Makanya kita buat kepada para guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan kita tetap juga berdoa untuk beliau. Coba kalau orang jahat, orang nggak baik, begitu dia meninggal kita bilang apa Bu? Syukurin, kampung kita aman. Ya, jadi kubur bagian pertama kita masuk, kita yakin orang Islam yang beriman. Katanya kalau begitu masuk kubur setelah ditalkinkan ya Bu ya. Karena kan ada dua pendapat. Ada kalanya begitu orang masuk liang lahat sesudah ditutup dengan kayu atau bambu atau bunya dimasukkan ke liang lahat, madep ke sebelah kulon apa sih barat ya Bu ya, diganjel bantalnya tanah-tanah, bukan bantal bagus lagi, kasurnya nggak pakai nok, nggak pakai latek, nggak bagus-bagus, itu ditutup. Lalu ada yang diadzankan, ada yang tidak, ada yang kalau kata orang Bekasi ditalkinin, talkin telek dan yakin. Talkin itu menunjukkan bahwa kita semua pun akan seperti begitu. Wallahu alam ibunya. Ada yang udah masuk liang lahat, ditutup, ditimbun, sudah. Ada yang begitu? Ada, menurut keyakinan masing-masing. Tapi kita lebih yakin, lebih percaya. Mudah-mudahan ketika beberapa orang yang setelah memakamkan berjalan, datanglah kita yakin punya kedatangan 2 orang malaikat munkar nakir. Makanya paling tidak kita malaikat beratus beribu banyaknya, tapi paling tidak kita mengenal 10 malaikat plus tugas-tugasnya agar kita mempersiapkan. Ibu ketika munkar nakir datang, marobuka, ibu jawab, aku tak biasa. Nggak mungkin ya Bu ya, kan? Gimana ya, benar kita tahu. Kenalilah siapa malaikat atid, malaikat raqib, malaikat munkar nakir, malaikat malik, malaikat ridwan. Ibu kenalin yang mana? Yang dekat yang mana? Kita aja di dunia aja Bu, urusan kita banyak, ini banyak. Ketika kita mengenal orang-orang baik, orang tentu yang punya kuasa, mudah nggak Bu? Gampang nggak urusannya? Ibu udah kenal sama malaikat Ridwan, nanti kalau ibu udah berdiri di depan pintu, dilambaikan tangan sini, ibu-ibu majelis taklim masalah masuk sini semua. Mau Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Amin ngapain Bu yang kenceng? Bongong aja sih. Tersepona ya Bu ya. Subhanallah. Kalau bicara gitu kayaknya udah deh jangan ngomongin itu aja, takut gitu ya. Takut takwa, makanya kita mempersiapkan diri ya. Insya Allah ya Bu ya. Sejauh mana masa Allah kan katanya Bu, padang mahsyar itu nih, ibu haji yang baru pulang haji bagaimana Bu ketika dia labbaik Allahumma labbaik, merinding ya Bu ya. Nggak ada perbedaan. Direktur kah, insinyur kah, tukang sayur kah, tukang gali kubur, sama nggak Bu? Sama, cuma pakai 2 helai kain yang putih. Gambaran kita juga nanti kalau mati lagi. Nggak ada nih orang PDI pakai kuburnya kain merah. Oh dia orang PDI merah semua. Oh ini orang Indo hijau semua. Ada nggak gitu? Enggak, sama. Makanya ayo bagaimana kita jangan supaya kita kesedihan ketika kita masuk alam kubur, alam barzakh, kita mempersiapkan. Mudah-mudahan Allah membuka pintu taubat untuk kita, mempersiapkan pintu-pintu surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada makalah ke-8. An Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatul ibadati fi arba'ati asya'a. Selalu dia ada kepada 4 masalah. Awaluha fi ada'i faraidillahi wasani fi istinabi maharimillahi wasalisu fil amri
bil ma'ruf wa bigha'i thawabillahi wa rabi'u fin nahyi anil munkari wal itiqai minal ghadabillah. Makalah ke-8 dari Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Bu, kalau orang beriman, ibadah itu nikmat, ngaji itu nikmat. Sore-sore begini duduk cantik, manis, harum semuanya. Coba kalau di rumah, rambutnya dikucir, dasarnya dekil of the kumel ya Bu ya, belum rapih. Kalau bukan orang ahli ibadah, bukan orang beriman, ibadah itu nggak nikmat. Lagi enak-enak ngobrol, duduk di bawah pohon jambu, ngeriung rame-rame, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru 1 session pembicaraan kita. Datang waktu azan. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng kan Bu? Iya nggak Bu? Ngaku aja deh, kita manusia biasa, bukan luar biasa ya Bu ya. Makanya bicaranya kan di sini kenikmatan orang yang ahli ibadah. Pertama adalah menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, dalam menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah, dalam amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah. Ibu-ibu cari pahala gampang, cari dosa lebih gampang, kata ibu ketua, masya Allah ya. Dan dalam nahi munkar dan terpelihara dari kebencian Allah. Kita dibenci orang aja, dibenci suami, dibenci mertua, dibenci tetangga, dibenci besti kita bingung, apalagi dibenci Allah ya Bu ya. Kenapa? Tapi kita paham nggak, merasa nggak kalau kita ini suka dibenci Allah? Ada yang paham, ada yang enggak ya Bu ya. Keterangannya di sini, definisi ma'ruf ialah di sini kullu ma yahsunu fi syar'i, segala sesuatu yang dipandang baik menurut syara, hukum Allah yang baik. Sedangkan munkar, kita makanya dibilang di sini amal ma'ruf nahi munkar, jangan amar munkar nahi ma'ruf, jangan dibalik-balik ya. Sedangkan munkar ialah ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qauli au fi'lin, sesuatu yang tidak diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Bahkan dibilang mulutmu adalah harimaumu. Sekarang kadang-kadang mulutnya nggak bicara, nggak jadi harimau tuh mulut, tapi ibu jarimu, hello ibu jarimu itu baru harimau. Bayangan harimau kukunya panjang-panjang, mulutnya diem, terkunci, tapi jari-jarinya lebih dahsyat. Kadang kan kita nunjuk orang enak, hei siapa itu, tapi itu juga sebagaimana dengan kita, saling mengingatkan. Jadi kalau dibilang Utsman mengingatkan akan menemukan kenikmatan beribadah Bu, kalau kita sudah yakin dengan kebesaran Allah sebelum tidur, kita banyak sunah-sunah, sudah kita gosok gigi, ambil wudhu, kita naik ke tempat tidur sebentar selentang, kita miring ke kanan, sunahnya Bu ya, baca doa bismillah, istighfar, doa tidur, ayat kursi, baca al-mu'awwijatain, kata ibu ya keburu ngorok deh, pelor nempel kasar ya Bu ya. Persiapkan ya Bu, ancang-ancang, ambil ya Allah, mudah-mudahan tidur kita juga merupakan ibadah. Allah memberikan kenikmatan tidur, baca doa yang baik. Ntar mimpinya nggak mimpi diuber-uber kuntilanak, nggak mimpi diuber-uber apa Bu, yang nggak bagus-bagus ya Bu ya. Ini kita kadang-kadang nggak kepikir yang semacam gitu. Ibadah tuh banyak macam, ibadah banyak macamnya. Maka saya bilang ibu-ibu, cari pahala gampang, cari dosa juga gampang. Di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah yang wajib, kita sudah paham Bu. Sholat wajib itu cuma berapa kali? 5 kali kan? Mari subuh cuma 2 rakaat, kok sedikit? Subuh itu kita berusaha, berupaya bangun, karena malaikat langsung. Bukan berarti kalau zuhur asar malaikat nggak ada, bukan. Makanya sholatnya cuma 2 rakaat. Kita mau bapak-bapak mau pergi mencari nafkah, mencari rezeki ya Bu ya, kita bangun. Tapi kalau udah sebelum subuh 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Ibu udah keliling dunia,
Belum ya Bu ya, kita keliling Jawa aja, keliling Sumatera aja udah bingung, apalagi keliling dunia ya. Jadi kewajiban sholat subuh cuma 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh isya 4. Tapi makanya amalan tambahan sunnah-sunnah yang kita perbanyak. Ibu kerja misalkan sebulan ini gaji cuma 10.000, tapi ketika ibu banyak lembur, gaji ibu bisa 2 kali lipat, bisa lebih banyak. Kita sunah-sunah jangan bilang alah sunah ini usahanya nggak dikerjain juga enggak. Kalau sunah nggak dikerjain enggak dosa. Kalau ditanya duit pengen banyak pengen sedikit, banyak. Sholat sunat kita, sholat sunat sepuluh wudu, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat. Kalau belum terbiasa emang Bu, untuk membiasakan sholat malam itu dikira nggak banyak godaan ya Bu. Kadang udah doa, ya Allah bangunkan sekarang subuh jam 4:30 lewat berapa. Kalau kita bangun 3:30 aja agak lumayan Bu ya. 3:30 kita bangun, duduk, baca doa. Tadinya kita mati, nggak sadar, hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan seterusnya masih ada doa-doa lagi. Yang udah nenek-nenek, duduk dulu, selonjor dulu ya Bu ya. Jangan langsung jalan, ya kan? Itu sih saya, mungkin kalau ibu masih muda, warejat mau langsung ngijib jalan bisa. Kalau kita kan enggak, ya Bu ya. Ambil ancang-ancang, berdiri dulu, baca sholawat, baca istighfar, apa semua digerak-gerakin dulu ya Bu ya. Baru kita jalan, karena Bu Masya Allah ya, sebagus apa selek apapun kamar mandi itu judulnya tempat apa Bu? Tempat setan, tempat kotoran. Makanya bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jangan bismika Allahumma ya wamut. Kamar mandi nggak bisa doa tidur. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban kita dahulukan. Kemudian yang wajib-wajib dalam menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah. Kita kadang-kadang orang ngomong seenaknya. Ya Allah ustazah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nauzubillah min dzalik. Justru yang haram itu jangan dicari. Kita yakin dengan kebesaran Allah. Yang ngasih rezeki itu siapa Bu? Jangan bilang kita mah punya rumah bertingkat, mengkilat, mobilnya 4, istrinya 4 ya Bu ya. Karena kita berusaha mati-matian apa mati beneran. Kalau mati beneran nggak punya apa-apa Bu ya. Rezeki yang ngatur, yang nggak pernah ingkar janji, sesuai dengan amal ibadah kita cuma siapa Bu? Allah. Jadi kita jangan berharap, jangan berandai-andai. Subuh kesiangan, Johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Pengen surganya Allah. Siapa memang surga punya mbahnya? Ya, sesuaikan dulu. Makanya di sini Bu, kewajiban-kewajiban memenuhi semua yang haram, nauzubillah min dzalik. Dan kita juga tidak boleh yang mengharamkan sesuatu hukum dari Allah. Yang menghalalkan juga Allah. Kita jangan bilang saya mah udah haram makan daging kambing. Kalau B1, B2 mungkin buat kita haram ya Bu ya. Tapi kalau daging kambing jangan bilang haram, daging kambing kan halal. Kalau memang dia sudah tidak bisa makan, untuk saya misalkan makan daging itu kurang baik untuk kesehatan saya sendiri. Orang lain kan belum tentu ya Bu ya. Jadi segala sesuatu hal ketika kita bicara dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari lisannya, dari kata-kata yang baik, mengajak yang baik, melarang yang tidak baik. Jadi haram halal bukan kita bikin hukum sendiri, yang menentukan Allah. Jangan nanti yang halal dijadikan haram, yang haram dijadiin halal. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika dalam menjauhi segala sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Takwa intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu cuma 2 intisarinya. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larang. Tapi susah apa susah Bu? Susah. Kadang-kadang justru yang dilarang kita kerjain, yang disuruh kita masih mikir-mikir dulu. Dalam amar ma'ruf dan mencari pahala dari yang berhak memberikan pahala emang siapa Bu? Bukan ustazah, bukan kiai manapun, tidak. Tapi hanya Allah. Innamal a'malu binniyat. Niat kita ini puasa hari Kamis, yang punya qada puasa qada. Kadang-kadang Bu, orang sekarang pintar, ngapain puasa bulan
tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Saya bilang tanggal 10 nggak ada puasa tanggal 10 Zulhijjah, haram. Oh iya Ustaz, aja sampai tanggal 9. Dalilnya apa sih, gimana? Ketahuan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu banyak kejadian-kejadian kan Bu. Lahirnya Nabi Isa, diterima taubatnya Nabi Adam, lahirnya Nabi Musa, dan macam-macam banyak hari. Tarwiyah, hari Arafah, bagaimana saudara-saudara kita ketika tanggal 8, 9 di sana ya Bu Haji ya, repot, capek, 2 hari 2 malam nggak tidur, makan, tapi kita nikmat, kita nyaman karena disitulah puncaknya. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya, nggak ada hukumnya, udah apa kata lu, udah. Kita kalau berdebat sama orang yang ilmunya tanggung-tanggung capek ya Bu ya. Jadi bisa nggak bisa, kalau memang nggak mau ya udah, jangan yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram ya. Jadi mencari pahala, dibilang Bu, pahala ini ibadah, itu ibadah. Kita bagaimana kita seorang istri tunduk patuh hormat pada suami, tapi juga suami yang bagaimana ya. Jangan mentang-mentang suami juga semaunya, jangan mentang-mentang istri juga merasa. Biasanya kan Bu, yang banyak yang sering ngaji bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak wajib ngajarin bapak-bapak. Yang wajib ngajarin ibu-ibu siapa? Bapak itu, suami itu bukan hanya bertanggung jawab dari segi sandang, pangan, papan menurut kemampuan suami. Istri yang solehah nerima. Kan kalau istri nggak nerima, lama-lama suaminya korupsi. Sekarang bukan sholat aja berjamaah, korupsi juga berjamaah ya Bu. Ini dari mana kita datangnya? Ditanya semas amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah, kita mencari ridho orang tua kita, bagaimana dengan hormat dengan suami kita, mencari pahala gampang, dan dalam nahi munkar dan dalam terpelihara dari kebencian Allah. Bencinya Allah bukan kayak benci manusia, kita nggak tahu. Masih kan kita ada istilah sekali masih diampunin, dimaafin, 2 kali dimaafin, 3 kali goleng kepala. Sabar ada batasnya, padahal sabar itu jangan ada batasnya. Ibadah butuh sabar nggak Bu? Butuh kesabaran. Kita pengen terburu-buru, udah 5:30 lewat, pengen buka puasa, belum azan kita buka, dapat pahala puasa kita. Kita mau pergi buru-buru, udah make up, udah rapi, udah demplon, udah cantik. Belum waktunya sholat, kita sholat, dapat pahala. Bahkan kita pergi jauh silaturahim, mau ibadah, Allah berikan rukhsah, keringanan. Sholat boleh dikosor jam, ada jaman takdim, ada jaman takhir. Jadi kalau mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, sebenarnya kalau kita sudah paham dengan ilmunya mudah. Tapi kalau kita nggak paham, belanja ke Tanah Abang macet, sholatnya kosor jama, ajaran siapa? Puasa, ada orang ini Bu, saya kan sakit Ustazah, cuma minum obat doang boleh kan? Aneh kan Bu? Aneh kan jawabannya. Berarti cuma saya senyum-senyum aja. Ini ngajinya bagaimana? Kata dia kan nggak makan apa-apa Ustazah, kan saya lagi sakit, minum obat doang, katanya air putih sedikit, obat 2 macam, nggak apa-apa ya. Neranginnya lama Bu, mikir dulu, kita liatin dulu wajahnya. Kan kalau ketahuan antara sholat dengan puasa kan dibilang taman kana maridon au ala safarim faidatu min ayamin ukhar. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau perjalanan jauh, perjalanan ibadah, mau pulang kampung silaturahim, naik kapal laut berharap, boleh nggak puasa, tapi wajib kalau itu puasa Ramadan mengganti di hari-hari yang lain. Kalau puasa haid, puasa wajib qada nggak? Wajib. Tapi kalau sholat nggak ada. Kamu sakit boleh nggak sholat? Nggak ada. Kalau sholat kan kiaman wa qu'udan wa ala junubi. Kuat kamu sholat sambil berdiri. Saya udah nggak kuat Bu sholat berdiri. Saya berdiri 5 menit 6 menit aja masih mendingan jalan. Boleh dibilang maaf, entah apa nikmat yang saya rasakan, udah pakai deker kiri kanan kalau jalan. Tapi kalau berdiri agak lama sedikit. Jadi kalau nggak bisa berdiri, sholat suruh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak ada manis tatoa ilahi sholat, ada nggak Bu? Kalau kuat kamu sholat, nggak usah.
Kalau haji ada kan manis tatoa ilaihi, punya duit, sehat, aman negaranya, bisa mampu pergi haji. Kalau enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau sholat, enggak ada istilah enggak sholat enggak apa-apa. Sakit juga kita masih, kalau masih ingat waras, masih lihat orang, masih kenal, tetap. Jadi jangan bilang ya puasa minum obat nggak apa-apa saja, puasa lagi ya udah. Makanya saya bilang ngaji lagi deh, belajar lagi. Quran itu jangan cuma dibuat panjang, beli Quran bagus-bagus, terjemah bagus-bagus, ini baca, hayati, amalkan. Quran bacanya aja susah nggak Bu? Susah, masya Allah. Apalagi kalau belajar udah tua Bu, masya Allah ya Bu. Ibu sini udah pintar semua, udah berapa kali hatam, mudah-mudahan sedang ada silah ya Bu ya. Pada lidah-lidah tertentu. Kemudian juga nggak ada istilah ketinggalan. Pensiun kita kurung batang ya Bu ya. Kalau udah masuk kurung batang baru kita pensiun. Jadi mudah-mudahan kita udah paham, abdo masih diulang-ulang definisi ma'ruf, definisi munkar dengan hukum syariat Islam kita tegakkan. Makanya nih Bu, mungkin di Ibu sudah saya dapat di-share dari temen tahun 60 sampai 80 itu ada lagu yang diciptakan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Hamka. Ya, Kiai orang Sumatera Barat, lagu Panggilan Jihad. Seingat saya mulai tahun 60 sampai 80 memang selalu berkumandang lagu itu, mengajak kita untuk panggilan jihad. Dimulai dari Allahu Akbar, Allah begitu. Setiap di RRI itu kalau pagi sebelum berita pasti ada lagu itu. Selesai berita ada lagu itu. Setiap masjid musola pada subuh pasti berkumandang lagu itu. Sekarang Masya Allah ya, kita lihat sejarah. Buya Hamka punya buku yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kalau sudah baca orang-orang yang tua-tua dulu, anak sekarang mah susah ya Bu ya, bacaan-bacaannya. Jadi mengenang pahlawan, ulama besar ya Bu ya. Makanya saya bilang kemarin pas saya ini lagunya seperti ini nih, dimulai Allahu Akbar. Kalam Tuhan yang harus dipakai itu kalam Allah, kalamullah, ucapan Allah. Sekarang kan susah. Telinganya dengar lagu-lagu gitu kayaknya nggak suka. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, anak-anak kita juga semua ya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan ngomongnya gampang, taufik, hidayah, inayah, pertolongan, rahmat Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Kalau semua orang patuh, semua orang baik, semua orang mau beribadah sesuai dengan syariat Islam, semua masuk surga. Neraka nggak ada isinya, kosong. Tapi kalau ada yang bilang gini, enakan juga masuk neraka, banyak temennya, artis-artis yang cakep-cakep. Salah juga Bu, kalaupun dia cantik, kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya, taubatan nasuha. Ini makanya lisan itu wajib kita jaga, ucapan yang baik-baik, yang sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kita tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tu, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kadar kemampuan. Di sini Bu, kemampuan baik secara fisik maupun secara keilmuan kita, keadaan kita. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Kiki kemarin Bu, beliau telepon, HP saya lagi rada-rada error. Mungkin sesuai dengan umur yang punya kali Bu ya. Umur semakin tua semakin sehat apa enggak Bu? Biarlah kalau jasadnya nggak bisa, tapi yang penting rohaninya sehat ya Bu ya. Jadi HP-nya ikut-ikutan Bu ya. Karena kadang-kadang bisa, kadang enggak. Sesuai sama yang punya ya Bu ya. Barang Subhanallah, mohon maaf Ibu Kiki, udah WA dari kemarin belum saya balas. Saya kutik-kutik sama Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah masih bisa silaturahim bermuajahah dengan ibu-ibu semua yang di sini. Tetap semangat ya Bu ya. Di tahun 1448 Hijriah ini mudah-mudahan kita lebih baik segalanya. Baik segala ibadah kita, hablum minallah kita, hablum minanas kita, rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan hanya untuk pengantin baru mengatakan keluarga sakinah mawadah warahmah, untuk
kita semua, kehidupan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi aghfir wa yarham. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma hdina wa wafiqna ila tariqil haqq wa ila tariqil mustaqim wa ila sawa'is sabil. Rabbana jidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bi taatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.